Tidak, jika tertangkap, habislah aku. Batin pemuda itu dengan penuh keputusasaan. Ia sadar, jika tertangkap di sini, semuanya akan hancur lebur. Dengan tangan bergetar, ia perlahan menggenggam kabel itu, lalu langsung menciptakan korsleting di tengah hujan malam yang mencekam. Sang protagonis lebih memilih mati. Tetapi, jantung kebangkitan berdetak di dadanya. Sebuah kutukan yang membuatnya tidak akan pernah bisa mati. Di dunia ini, keberadaan jantung mutasi adalah fenomena langka. Sebuah kekuatan luar biasa yang hanya mengalir dalam darah orang-orang terpilih. Tergantung pada jenis jantungnya, mereka perlahan bisa membangkitkan kemampuan yang melampaui nalar manusia. Dunia menyebut mereka sebagai mutan jantung. Lalu, tentu saja, umat manusia mulai mendambakan kekuatan itu bak anugerah dewa. Cin, anugerah omong kosong. Amarahnya meledak. Ia berpikir bahwa nasibnya hancur karena jantung sialan ini. Kemudian, rasa lapar mulai menyiksanya. Mari kita lihat ada makanan apa, gumamnya putus asa. Tiba-tiba, matanya berbinar senang melihat roti usang. Tidak berbau busung, hari yang beruntung. Ia tertawa miris. Tetapi, langkahnya langsung terhenti. Seekor anjing menatapnya iba. Karena merasa kasihan, ia membagi rotinya. Makanlah, anak baik. Tiba-tiba, ia terkejut parah. Kawanan anjing lain muncul dari mana datangnya mereka? Sementara itu, sebuah suara bising langsung memecah kesunyian. Ketakutan hebat merayap, ia mengira itu adalah para algojo laboratorium. Tetapi, ia salah. Itu hanyalah sekelompok preman jalanan yang sedang menyudutkan seorang gadis. Sekolah yang tampak sangat ketakutan. Bukan urusanku, batin sang pemuda lega. Sambil menangis, gadis itu memohon ampun. Mengatakan bahwa ia hanya siswi biasa. Namun, parah. Berandalan itu terus menatapnya dengan tatapan menjijikan. Di sisi lain, sang protagonis menyadari gadis itu membawa makanan anjing. Karena rasa peduli, ia perlahan melangkah maju untuk memberi makan anjing-anjing itu. Tentu saja, amarahnya terpancing. Ia langsung menyuruh para preman itu untuk segera menyingkir. Dasar gembel sialan. Apa maumu? Bentak preman berambut pirang sambil mendorongnya. Namun, sang protagonis dengan brutal mencabut tulang dari tubuhnya sendiri. Menggunakan tulangnya sebagai senjata, ia mengancam akan menghabisi mereka. 3 preman itu langsung lari terbirit-birit. Berteriak ketakutan mengira ia hantu. Dengan napas terengah-engah, gadis itu mencoba berterima kasih. Tetapi, rasa paniknya memuncak saat pemuda berwujud tengkorak itu perlahan mendekatinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia langsung berteriak histeris menyuruhnya mundur. Sang protagonis menyadari bahwa niat baiknya telah disalahpahami. Padahal ia hanya ingin mengambil tas makanan anjing itu. Gadis itu terdiam. Kebingungan melanda pikirannya. Mengapa dia melakukan itu? Batinnya, sambil menundun, pemuda itu berkata lirih, "Maafkan penampilanku yang mengerikan ini. Tetapi, bolehkah aku memakan sedikit makanan ini?" Gadis itu sangat terkejut. Makhluk itu bisa bicara. Saat anjing-anjing mendekat, gadis itu langsung lari ketakutan. Sang pemuda tersenyum mirip. Sudah biasa. Semua orang selalu lari darinya. Namun, ia sudah terbiasa dengan keputusasaan ini. Setidaknya ia bisa makan dengan tenang. Sementara itu, gadis tadi mengintip dari kejauhan, batinnya bergejolak. Apakah dia manusia? Bagaimana wujud hancur seperti itu bisa hidup? Ia tiba-tiba menyadari satu hal. Ya, itu sangat mungkin jika makhluk itu adalah seorang mutan jantung. Ia teringat rumor tentang kekuatan dahsyat mereka. Tetapi, bagaimanapun juga, makhluk mengerikan itulah yang menyelamatkannya tadi. Aku terlalu kejam, sesalnya. Didorong rasa bersalah, ia perlahan kembali. Dengan tangan gemetar ketakutan, ia menyodorkan sebuah roti isi dari tasnya. "Apakah kau mau memakan ini?" Tanyanya ragu, sang protagonis terkejut bukan main. "Untukku, kau sungguh tidak bercanda?" Tanyanya tak percaya.
Gadis itu mengangguk pelan, meminta maaf karena kabur melihat wujudnya. Sang pemuda tersenyum tulus dan berterima kasih. Baginya, tidak masalah. Namun, ini adalah momen emosional. Ia belum pernah menerima makanan manusia. Selama ini, ia hanya bisa mengais sisa bungkus makanan di tempat sampah. Gigitan pertama memberinya sensasi surgawi. Matanya terbelalak senang. Rasanya sungguh luar biasa, bagai ledakan rasa yang sempurna dari sayuran segar dan roti. Dagingnya begitu nikmat. Ia berpikir bahwa ia bisa mati bahagia detik ini juga. Gadis ini pasti utusan malaikat dari surga. Batinnya terharu. Paman Tengkorak, aku harus memanggilmu apa? Tanya gadis itu, memecah keheningan. Namaku Jio, jawabnya tenang. Senang bertemu denganmu. Tuan Jio. Namaku Jie, balasnya. Didorong rasa penasaran. Ji bertanya, mengapa Jio berada di tempat kumuh ini? Jio menghela napas panjang. Aku sedang bersembunyi dari para ilmuwan gila. Ji terkejut. Kau menjadi buronan? Jio mengangguk sedih. Ada sebuah fasilitas neraka yang mengurung. Para mutan jantung sepertinya, mereka ingin menyeretnya kembali. Ji teringat rumor gelap bahwa tempat mengerikan seperti itu memang nyata adanya. Sebenarnya, apa yang mereka lakukan hingga kau begitu ketakutan? Tanya Ji. Aura kelam menyelimuti Jio. Selama 10 tahun, aku disiksa tanpa henti. Aku dipaksa menelan racun mematikan, lalu organ tubuhku dicabut paksa hidup-hidup untuk eksperimen. Ji menutup mulutnya, syah berat. 10 tahun dalam neraka. Itu sangat tidak manusiawi. Jeritnya, Jio tersenyum pahit. Karena jantung kebangkitan miliknya, sel-sel tubuhnya memiliki kekuatan regenerasi abadi. Memaksa dagingnya terus, tumbuh kembali meski dihancurkan berulang kali. Itulah alasan wujudnya menjadi monster hancur ini. Merasa malu yang amat sangat, Jio buru-buru menyembunyikan wajahnya. Ia tidak tahan ditatap dengan jijik oleh Ji. Tetapi, tiba-tiba gadis itu berdiri tegap. Tanpa ragu, ia meminta Jio mengikutinya ke suatu tempat. Kemana? Tanya Jio kurigan. Sebentar saja, balas Ji tersenyum. Lalu, hal yang tak terbayangkan terjadi. Tangan mungil gadis itu perlahan menggenggam tangan. Kerangkanya yang mengerikan. Jantung Jio berdebar. Tetapi tiba-tiba, lengannya patah. Lengan rapuh Jio tercabut dan jatuh ke tanah. Ji langsung panik bukan kepalang. Melihat gadis itu ketakutan, Jio tertawa pelan. Tenang saja, lenganku memang sering lepas sendiri. Jika disambung, dia akan menyatu lagi. Ji menghela napas sangat lega. Syukurlah. Gumam Jie. Jadi, kita mau kemana? Tanya pemuda itu. Kemudian, mereka pergi berbelanja. Karena pakaian kompang-camping Jio terlalu menarik perhatian, ia harus memakai rambut palsu dan pakaian Norman agar bisa berbaur. Ji merasa bersalah, meminta maaf karena hanya bisa membelikan pakaian murahan. Namun, Jio sangat terharu. Tidak, ini luar biasa. Serunya senang. Sentuhan kain di tulangnya terasa begitu hangat, seolah ia kembali memiliki kulit manusia. Pakaian baru itu membalut tubuhnya. Ia bisa merasakan kehangatannya. Sungguh pakaian terbaik. Namun, Ji perlahan mendekat dan berkata bahwa ini belum selesai. Gadis itu ingin meriasnya. Karena Jio tak punya telinga atau fitur wajah, ia tak bisa memakai topeng. Dengan semangat, Ji pun meriasnya. Dan Tara, astaga, wajahnya malah terlihat jauh lebih mengerikan. Sambil menutupi wajahnya yang memerah malu, Ji langsung meminta maaf. Ini pertama kalinya ia merias tengkorak. Sementara itu Jio memintanya untuk tidak khawatir. Ia sangat menyukainya, padahal ia belum bercermin. Ia berpikir bahwa setidaknya orang jahat di luar sana tidak akan bisa mengenalinya lagi. Namun, setelah melihat jam, Ji terkejut. Sudah sangat larut. Ia harus segera pergi ke akademi. Sambil melambaikan tangannya, gadis itu berpamitan, menghabiskan. Suara bersamanya terasa sangat menyenangkan. Sambil berlari kecil menjauh, Ji berpesa agar Jio menjaga anjing-anjing itu dengan baik. Di sisi lain,
Gio mematung tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Ia menanamkan nama gadis itu dalam hatinya. Karena gadis itu menyuruhnya menjaga anjing ini, ia menyadari bahwa Ji pasti akan kembali besok. Selama ini, di laboratorium neraka itu, ia diperlakukan layaknya binatang. Semua orang yang melihatnya kabur langsung lari ketakutan melihat wujudnya yang sangat mengerikan. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia diperlakukan seperti manusia seutuhnya. Ia menatap anjing itu, bersyukur. Jika ia tak melihat makhluk kecil ini, ia pasti tak akan pernah bertemu Ji. Dengan mata berkaca-kaca, ia bergumam terima kasih. Lalu, siapa namamu? Ari, bagaimana kalau Ganja? Mendengar itu, anjing tersebut langsung menggonggong ceria. Sepertinya Gamja menyukai nama itu. Roti Subway tadi rasanya sungguh luar biasa. Ditambah lagi, Ji membelikannya pakaian hangat dan sudi berbicara dengannya tanpa rasa takut sedikit pun. Hatinya bergetar. Ia berpikir bahwa gadis itu adalah malaikat sungguhan. Ia sangat menantikan hari asal. Jika ia terus berada di sini, ia pasti bisa melihatnya lanjutkan. Tetapi, sebuah realita memukulnya. Jangan bodoh, organisasi gelap itu sedang memburunya. Keberadaannya hanya akan membawa bahaya mematikan bagi penolongnya itu. Demi keselamatan Jie, ia memutuskan harus segera pergi dari tempat ini. Ia harus kembali ke tempat asalnya. Keesokan paginya, tepat di pinggiran kota yang sunyi, di dalam terowongan gelap, pemuda itu tergeletak lemas di sebelah tong sampan. Tiba-tiba, ia terbangun kaget karena melihat tikus got sedang menggerogoti tulangnya. Ia berjalan terlalu jauh hingga pingsan kelelahan. Sambil mengusir tikus itu, ia menyadari bahwa ia tidak boleh beristirahat sembarangan. Dalam kondisi buronan ini, perutnya kini kembali melilit menahan lapar. Namun, kali ini ia sudah bersiap. Demi bertahan hidup, ia telah membawa bungkusan makanan anjing. Sambil memegang pelet itu, ia meyakinkan dirinya sendiri. Jika memakannya sambil membayangkan roti Subway, mungkin rasanya akan berubah menjadi enak. Ia pun mulai mengunyah. Hijau ini selada, kuning ini roti lembut, dan yang coklat adalah daging berai. Gila, rasanya benar-benar seperti Subway. Tetapi tiba-tiba, sesosok bayangan langsung menyambar makanannya. Pelakunya adalah Gamja. Sang protagonis berteriak panik, melarang anjing itu memakan harta karun satu-satunya. Namun, akalnya terhentel. Tunggu, apa yang sedang Ganja lakukan di tempat ini? Tidak mungkin. Jika Ganja di sini, berarti syukurlah wajah tulangnya tak bisa pucat. Ji langsung memarahinya, melarangnya. Pergi diam-diam tanpa sepatah kata pun. Dengan napas terengah-engah, gadis itu mengeluh betapa sulitnya melacak jejaknya. Ji dengan nada khawatir bercerita bahwa ia mencarinya sepanjang hari penuh. Untung saja penciuman tajam Gamja mengenali aromanya. Berkat insting hewan itu, mereka bisa bertemu. Ji sungguh mencarinya hingga ke sudut gelap, terutama karena pemuda itu sendiri yang bilang kalau kondisinya sangat berbahaya. Gio menundukkan kepala, merasa bersalah. Ia meminta maaf, tetapi ia berpikir jika mereka bersama, Ji akan terseret dalam masalah maut. Mendengar itu, tatapan Ji melembut. Ia menjawab tulus bahwa ia bersyukur bisa menemukannya. Bahkan anjing kecil ini sampai menangis karena mengkhawatirkannya. Untuk mengusir ketegangan, Ji mengajak makan. Ia membawa sekantong penuh makanan. Karena kemarin Gio hanya mencoba roti lapis, gadis itu berpikir bahwa pemuda ini pasti ingin mencicipi hidangan lain hari ini. Perlahan, ia menuangkan susu segar ke atas biskuit. Melihat sihir kuliner itu, Gio tercengang hebat. Sambil tersenyum lebar, Ji menjelaskan bahwa perpaduan ini menciptakan rasa surgawi. Gio menelan ludah, makanan kemarin saja sudah luar biasa. Apakah tekstur ini akan berbeda? Saat suapan pertama masuk, rasa manis yang meledak membuat Gio meneteskan air mata bahagia. Kelezatan absolut ini menguasainya.
Ia merasa seolah otak di tengkoraknya perlahan meleleh saking enaknya. Melihat reaksi dramatis itu, Ji tertawa terbahak-bahak. Ekspresi konyol sang pemuda sukses menghiburnya. Kemudian, ia menyodorkan sebotol minuman cola. Namun, tepat saat Gio menggenggam botol itu, keajaiban terjadi. Sel-sel tulangnya mulai merajut diri, beregenerasi secara perlahan. Dengan antusias, ia langsung memamerkan kekuatan ajaib ini. Gadis itu langsung menatapnya intens, mengamati detailnya. Dengan penasaran, ia bertanya, apakah pemulihannya selalu selambat ini? Sangat sedikit. Jika terus begini, butuh waktu 10 tahun untuk pulih total. Sang protagonis tersenyum kecut, menjawab bahwa untuk menyembuhkan luka ini butuh belasan tahun. Ya, itu jika ia hanya menggunakan metode pemulihan pasif lewat makanan biasa. Alis Ji berkerut kebingungan. Ia kemudian bertanya, lalu metode instan apa yang ada? Jawabannya darah. Ia harus menyerap pasokan darah dalam jumlah masif. Tetapi, kenyataan mengerikan ini sengaja disembunyikan oleh Gio. Ia tak ingin membuatnya takut. Ia hanya berbohong bahwa itu adalah metode khusus yang sering mereka lakukan di laboratorium. Tetapi untuk saat ini, mengisi perut hingga kenyang sudah lebih dari cukup. Mendengar kata itu, Ji bertanya, jadi pihak laboratorium yang selama ini merawat lukanya? Tentu saja, itu agar tubuhnya bisa terus dihancurkan dalam eksperimen tanpa akhir. Itulah alasan mengapa anjing pemburu itu terus mengejarnya tanpa henti. Firasat buruk Ji terbukti. Gadis itu menyadari betapa kelamnya takdir pemuda ini. Mereka menginginkannya kembali murni sebagai subjek siksaan. Gio membenarkan hal itu. Ia mengangguk. Karena fakta itulah, jika gadis selembut Ji terseret, nyawanya akan menjadi bayaran. Dengan nada memohon, Gio mengingatkan agar Ji jangan bersikap terlalu baik padanya. Namun, aura kemarahan tiba-tiba meledak dari Ji. Gadis itu berteriak lantang bahwa mereka harus segera melapor ke polisi. Pemuda itu tersentak. Tidak, sekalipun mereka pergi ke kantor polisi, penegak hukum itu memperlakukannya bak monster buas dan hampir menembaknya. Namun, Ji tersenyum dan menyuruhnya tenang. Ia berani menjaminnya karena kakaknya sendiri adalah seorang perwira polisi dan hebatnya, ia adalah mutan langka tipe jantung. Gio membeku. Apa katamu? Kakakmu mutan tipe jantung. Tetapi, meskipun begitu, ketakutan masih mencengkeram logika Gio. Ia masih sangat ragu. Menatap mata tulang pemuda itu, Ji memohon agar ia mempercayainya sekali ini saja. Kakaknya sungguh pahlawan yang baik. Setelah perdebatan mereda, Ji mengelus anjing-anjing itu. Ia berpesan bahwa hari ini ia harus pulang awal. Jadi mereka harus bersikap manis. Selama mereka bersembunyi di sini, ia berjanji akan terus datang sampai pihak penampungan mengurus mereka. Mendengar itu, Gamja melolong gembira, sementara hati Gio menghangat. Bersiap melangkah ke. Mengelusnya perlahan, hatinya dipenuhi rasa senang. Terima kasih banyak Gamja. Sang protagonis menyadari bahwa ia takkan lari layaknya pengecut dan akan kembali demi bersatu kembali dengannya. Ini adalah yang pertama kalinya. Setelah 3 tahun penuh ketakutan dan terus diburu, akhirnya muncul seseorang yang mengulurkan tangan padanya. Pemuda itu merasa terkejut karena ditolong begitu saja. Gadis itu benar-benar malaikat. Ia berpikir bahwa ia bisa hidup tanpa harus melarikan diri lagi. Tetapi tiba-tiba, mimpi itu hancur. Sebuah mobil hitam melaju kencang dan langsung menabrak Gio dengan brutal. Pria botak dengan luka codet langsung membekap mulut Ji. Ia berteriak marah menyuruh pasukannya menangkap si bajingan sebelum ada yang melihat. Kemudian, beberapa pria bersenjata mulai keluar memburu Gio hingga akhirnya menyudutkan pemuda malang itu. Sementara itu, seorang pria yang sedang asyik menghisap rokoknya, yang tampaknya adalah sang bos besar, menyeringai senang karena targetnya ditemukan. Dasar tengkorak sialan. Cepat bawa dia. Mereka berniat untuk
membalas dendam atas semua perbuatannya. Di jalanan yang kejam, terlihat jelas bagaimana Gio diikat kuat ke mobil dan mulai ditarik dan diseret tanpa ampun. Sialan, aku harus menghentikannya. Dengan putus asa, Gio mencengkeram aspal hingga kukunya berdarah, tetapi semuanya terasa sia-sia. Rasa bersalah menghancurkan hatinya karena dirinya lah Ji ikut dikulik. Tetapi, dalam keputusasaan ini, apa yang bisa ia lakukan dengan tubuh yang sangat menyedihkan ini? Dengan kekuatan sampah ini, ia tak bisa bertarung. Gio menangis ketakutan memohon bantuan, kumohon. Siapapun lalu. Keajaiban tiba-tiba terjadi. Doa pemuda itu terjawab saat sekelompok anjing jalanan datang. Menyelamatkan. Mereka mulai menggigit brutal tali tebal yang mengikat Gio, kalian semua. Dengan perjuangan keras, tali itu perlahan putus. Hal mengejutkan ini membuat mobil musuh berputar arah untuk memburu Gio lagi. Apa anjing-anjing gila ini cari mati? Gio yang lumpuh merasa ketakutan luar biasa. Ia berteriak histeris agar anjing-anjing itu tidak menyerang. Tetapi percuma. Dalam hati yang hancur, ia menyuruh dirinya sendiri bangkit. Hewan itu berjuang demi nyawanya. Ia sadar harus segera melakukan sesuatu, apapun itu. Jika tidak, mereka akan dibantai habis. Ia menyadari sesuatu, dengan genangan darah itu, ia bisa meregenerasi tubuhnya. Ayo, tubuh sialan, bergeraklah. Sambil menahan sakit, ia berpikir jika mendapat setetes darah pun, ia bisa pulih, meski hanya sedikit. Tetapi pemandangan mengerikan menyambutnya. Ganja sudah terkapar tak bernyawa di lautan darah itu, diikuti oleh anjing lainnya. Ganja, Conga, Dogu, Menchet, Wang Wuan, semuanya tewas. Amarah meledak di hatinya. Selama 10 tahun, aku menderita di laboratorium neraka. Setiap terbangun, aku langsung disiksa. Mereka merobek organku tanpa ampun setiap harinya. Rutinitas mengerikan itu terus berulang. Aku bahkan tak bisa mati, meski sangat menginginkannya. Karena itulah aku merencanakan pelarian gila ini, dan beruntung berhasil. Aku pikir kebebasan akan membawa kebahagiaan. Tetapi nyatanya sangat berbeda dengan harapanku. Semua manusia di luar sangat membenciku. Mereka menatapku ketakutan layaknya monster jijik. Tetapi kawanan anjing ini dan Nona Ji, mereka memperlakukanku layaknya manusia sungguhan. Tiba-tiba, keajaiban mistis terjadi. Lautan darah yang tumpah langsung mengalir deras menyelimuti tubuh Gio, mulai menciptakan tornado darah yang epik. Dari pusaran itu, urat dan ototnya beregenerasi sempurna. Berkat tumbal darah suci ini, kini sang protagonis terlahir kembali dengan wajah tampan dan tubuh manusia sempurna. Ia pulih 100%. Energi kehidupannya berdesir dengan kekuatan mengerikan, persis seperti masa jayanya. Tetapi hatinya hancur menyadari harga mahal ini dibayar dengan nyawa. Teman-temannya, musuh terkejut. Hei, ada yang ngedengingan itu. Dia beregenerasi total. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan dengan monster ini? Kau masih bertanya. Tangkap dia sekarang. Tetapi, tanpa sudi menatap mereka, Gio langsung menghantamkan tinju mematikannya ke wajah musuh hingga terpental jauh. Ia perlahan berlutut penuh kesedihan, memeluk erat jasad Ganja Demi. Berterima kasih atas segalanya. Sambil menatap tajam, ia memperingatkan para preman itu bahwa ia tahu betul rahasia kematian paling menyakitkan. Karena itu, hanya orang pertama yang menjawab pertanyaannya yang akan dibiarkan hidup. Di mana kalian menyembunyikan Ji? Sementara itu, di dalam hutan yang gelap, terdapat beberapa gudang dan bangunan terpencil. Ji yang ketakutan langsung melepas paksa penutup kepalanya dan berteriak, menanyakan siapa mereka sebenarnya. Pemandangan mengerikan. Pertama yang menungguinya adalah segerombolan preman berwajah psikopat yang menatapnya tajam. Gadis itu dengan panik bertanya di mana ia berada dan tempat. Neraka apa ini? Apakah semua itu tumpukan mayat? Kau terlalu berisik, jalan.
bentak sang penjahat. Apa kau pikir kau memiliki 9 nyawa? Jangan salahkan kami. Salahkan saja monster tengkorak cacat itu. Kau terseret bahaya ini karena Sok pahlawan membantunya. Jadi, jika masih ingin bernapas, tutup rapat mulut sialanmu itu. Di sini tidak ada yang peduli padamu, mengerti? Tiba-tiba di tengah ketegangan itu, sang bos besar menerima sebuah panggilan darurat. Salah satu bawahannya dengan ketakutan melaporkan kekacauan mengerikan tentang anjing-anjing itu, dan bagaimana si tengkorak tiba-tiba bertransformasi menjadi manusia kuah. Bicara yang jelas, bodoh. Marah sang bos besar. Apa maksud omong kosongmu ini? Mendengar itu, Ji menyadari bahwa jika ada anjing, pasti mereka sedang datang menyelamatkan. Kau melepas monster itu, dasar sampah tak berguna, bentaknya. Tahukah kau betapa mahalnya makhluk itu? Jika gagal membawanya, nyawa kalian taruhannya. Kemudian pria itu menatap tajam Ji, mengancamnya untuk memberitahu lokasi sang monster. Jika tidak bicara jujur sekarang, ia akan mencabut nyawa gadis itu detik ini juga. Ji dengan putus asa menjawab tidak tahu. Menarik, mungkin aku harus menembus tubuhmu agar ingatanmu kembali. Segar, mendengar ancaman sadis itu, Ji merasa sangat ketakutan dan menyadari kebodohannya. Ia tak pernah menyangka keputusannya akan berakhir di jurang kematian ini. Tetapi keajaiban datang. Tubuh salah satu preman tiba-tiba terpental menghantam dinding. Sang protagonis yang murka akhirnya tiba di medan pertempuran. Sang pemimpin terkejut dan berteriak, "Siapa bocah ingusan ini?" "Bos, dia cuma terlihat seperti pengemis rendahan. Apa maumu?" Tanpa ampun, Gio langsung mencekik leher musuhnya dengan brutal. "Bajingan, dari mana kekuatan monster ini berasal?" Gio berteriak marah karena perbuatan kotor mereka, keluarganya tewas. Busnya panik. "Apa yang kalian lihat? Bunuh dia. Dia hanya sendirian." Meskipun hujanan pukulan mendarat di tubuhnya, Gio dengan gila mengembalikannya 10 kali lipat lebih mematikan. Hingga tiba-tiba, seorang musuh menjebaknya dari belakang. Kini ia seolah mati, memberi celah untuk diserang. Namun, Gio sama sekali tidak peduli dan dengan kekuatan supernya, pemuda itu langsung menghempaskan mereka ke tanah. "Kalian pasti anjing suruhan laboratorium sialan itu kan?" Sang ketua seketika menyadari identitasnya. Jadi bocah ini si tengkorak bodoh itu. Pantas saja atasannya pernah memperingatkan wujud regenerasinya. "Baguslah kau membongkar penyamaranmu sendiri. Terima kasih sudah masuk ke dalam perangkap kami." Pemimpin itu langsung menyuruh pasukannya menembak serentak. Bantai dia tanpa ampun. "Jika tertangkap, kita akan kaya raya." Tembak terus sampai regenerasinya hancur. Tembakan membabi buta, memaksanya mundur. Rasa sakit yang luar biasa menyengatnya. Dagingnya perlahan robek, tulang belulangnya remuk, dan paru-parunya hancur lebur. Pemuda itu nyaris kehabisan napas. Ji menjerit histeris, memohon mereka berhenti. Namun akhirnya, Gio tumbang. Tetapi, berkat genangan darah dari mayat di sekitarnya, Gio tiba-tiba mulai menyerap cairan pekat itu. Ia bangkit dari kematian bak monster mengerikan. "Jangan diam saja. Tembak!" teriak sang ketua panik. Gio bisa merasakan peluru dingin menembus tubuhnya. Timah panas itu tak hanya melukai, tapi merobek dagingnya dengan beringas. Namun, sel-selnya bergenerasi tanpa henti. Siksaan ini terus berulang. Tetapi anehnya, rasa sakit ini terasa hampa. Ia menyadari bahwa, dibanding penderitaannya di masa lalu, eksperimen neraka dan siksaan laboratorium itu jauh lebih menyayat hati. Dengan amarah meledak, Gio langsung menghantam satu musuh. Hujan peluru ini takkan menghentikannya. Perlahan, ketakutan mulai merayapi hati para penyerang. Sambil membantai mereka, Gio berteriak putus asa. Hal yang membuatnya gila adalah anjing-anjing yang melindunginya telah tiada. "Mundur atau kutembak jalang ini," ancam seseorang. Gio sadar, ia takkan melihat hewan-hewan itu lagi. Sang ketua
yang kini gemeter melihat kekuatan iblis itu. Mulai bersujud memohon ampunan sambil menangis ketakutan. Namun, terlambat. Gio langsung menghantamkan kepala pria itu ke tanah berulang kali, hingga tengkoraknya hancur tanpa sisa. Setelah pembantaian itu, Ji memanggilnya. Dengan sisa tenaga, pemuda itu berjalan gontai menghampirinya. Ji bertanya cemas akan keadaannya yang penuh luka tembak. Namun, Gio langsung memeluknya erat. "Syukurlah kau selamat," batinnya. Perasaan lega yang luar biasa membanjirinya karena gadis itu bernapas sambil terisak. Gio mengaku ketakutan setengah mati melihat anjing-anjing itu berkorban demi dirinya. Ia takut kehilangan Ji juga. Oleh karena itu, ia sangat bersyukur. Ji pun menangis heran. Mengapa malah Gio yang berterima kasih? Padahal ia yang berhutang nyawa. Kemudian, suara siren polisi memecah kesunyian malam di markas geng itu. Laporan resmi menyebutkan bahwa ini hanyalah konflik internal antar geng. Namun kehancuran brutal ini menyisakan kengerian. Sementara itu, dari kejauhan, Ji berbisik lainnya karena para bajingan itu akhirnya ditangkap. Gadis itu lalu bertanya, apakah keputusan mereka untuk bersembunyi sudah tepat? Ia menjelaskan bahwa kakaknya melarang mereka ikut campur. Situasi akan semakin kacau jika sesosok mutan langka seperti Gio ketahuan. "Ayo kita pergi dari sini," bisiknya. Di perjalanan pulang, pertahanan Ji runtuh, menangis histeris di jalanan. Begitu pula Gio. Di hadapan mereka, tergeletak tubuh kaku anjing-anjing pemberani itu. Sambil mendekap hewan malang itu, Ji meratap hancur. Ia menyalahkan dirinya sendiri, menyadari hewan polos itu membuntutinya hanya untuk melindunginya. Padahal ia tak mampu mengurus mereka. Gadis itu hanya memberi kehangatan dan sedikit makanan. Namun kebaikan kecil itu adalah segalanya bagi mereka, hingga rela menukar nyawa. Hati Gio hancur. Ia langsung menggigit jarinya sendiri seraya menjerit kalut. Ini murni kesalahannya. Hewan-hewan itu mati demi mendonorkan darah padanya. Dengan putus asa, Gio berpikir, apa yang harus dilakukannya? Aku bisa hidup kembali dengan darah Kang. Maka, jika darah di nadiku ini benar-benar spesial, aku pasti bisa membangkitkan mereka juga. Namun karena selnya beregenerasi terlampau cepat, Gio mengutuk takdirnya dan mulai menggigit jarinya semakin brutal. Melihat kegilaan itu, Ji langsung menghentikannya. "Kumohon hentikan. Pengorbanan mereka akan sia-sia jika kau melukai dirimu," teriak Ji. "Tapi mereka mati karenaku. Mereka pasti sangat membenciku," balas Gio hancur. "Tidak, Gio. Mereka sangat menyayangimu." Ji mencoba menenangkannya. Biasanya, hewan-hewan liar itu sangat takut pada manusia. Namun entah mengapa mereka tulus mencintai pemuda itu. Gio tertegun, bingung mengapa mereka menjauhi orang lain. Dengan tatapan sedia, Ji menjelaskan bahwa tubuh kecil mereka dipenuhi luka akibat siksaan manusia kejam. Memori kelam itu menorehkan trauma mendalam di hati mereka. Selama ini, Gio sama sekali tak menyadarinya. Ia berpikir mereka hanya jinak. Ji menegaskan, jika pemuda itu terus meratap dan melukai tubuhnya, jiwa mereka pun takkan tenang. Fakta bahwa anjing-anjing itu mendekatinya tanpa ragu membuktikan ikatan batin. Mereka tahu Gio memendam luka yang sama. Sekali lagi, Gio berbisik penuh haru, berterima kasih, namun tiba-tiba lengkingan tangis kecil terdengar dari bayang-bayang. Ji seketika terbelalak. Itu adalah anak anjing dari induk yang gugur. Perasaan lega tak terkira menghapus kecemasannya. Perlahan, makhluk mungil itu merangkak ke arah sang protagonis, menatapnya dalam-dalam sambil mengibaskan ekornya. Hati Gio bergetar hebat. "Kenapa kau tidak membenciku?" Batinnya hancur. Sebab karenanya, sang induk harus sahabatnya tewas mengenaskan, tetapi anak anjing itu perlahan mulai menjilatinya. Gio bergumam bahwa makhluk itu sangat mungil saat ia meringkuk di pelukannya. Ia langsung tertidur pulas karena kelelahan luar biasa. Sementara
Jiayi kebingungan mencari jalan keluar. Gadis itu takkan bisa meninggalkan bayi mungil itu begitu saja. Lalu, ia berpikir untuk membawanya pulang. Tetapi, bagaimana nasib pemuda ini? Para ilmuwan gila itu bukanlah penjahat biasa. Dengan wajah cemas, Jiayi memintanya menunggu sebentar sambil bergegas menelpon sang kakak. Ia melaporkan bahwa semua instruksinya telah dijalankan. Namun kini ia buntu. Sementara itu, sang protagonis terdiam, bertanya-tanya hal krusial apa yang sedang dibicarakan. Kemudian, mereka berdua menembus dinginnya kota hingga tiba di sebuah apartemen raksasa. Saat perlahan melangkah masuk, pemuda itu bergumam takjub, apakah ini yang dinamakan surga bernama rumah? Dengan senyum hangat, Jiayi mempersilakannya masuk. Namun, dengan tubuh gemetar hebat, ragu apakah monster sepertinya pantas menginjakan kaki di sana. Ia sadar betul akan bahayanya. Namun, Jiayi langsung menatapnya tajam dan menegaskan, pahlawan yang bertaruh nyawa demi dirinya sama sekali tak menakutkan. Lagi pula, sang kakak ternyata sangat penasaran padanya. Sang kakak sedang menyelidiki kasus gelap, dan pemuda ini bisa menjadi kunci penting karena jejaknya terhubung langsung dengan neraka laboratorium itu. Gio memalingkan wajah penuh keraguan, tetapi tiba-tiba matanya menangkap pantulan dirinya di cermin berdampingan dengan anjing kecilnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia berteriak histeris karena syok berat. Terkejut, Jiayi berseru panik, "Ada apa?" Wajahku telah beregenerasi total. Pipiku, hidungku, semuanya utuh. Gadis itu kebingungan melihat reaksi berlebihannya. Dengan tatapan kosong, Gio mulai menceritakan masa lalu kelamnya, di mana wajahnya hancur berantakan sejak bocah. Proses pemulihannya di neraka itu sangatlah lambat. Ironisnya, setiap kali salnya mulai tumbuh, para iblis itu langsung menyiksanya lagi. Sebuah siklus keputusasaan tanpa ujung. Jadi inikah wajah aslinya? Mendengar itu, Jiayi menelan ludah dengan keringat dingin. Semakin ia mendengar kisahnya, kengeriannya makin memuncak. Tetapi, ada satu misteri besar yang terus mengganggu pikirannya. Kini setelah kutukan fisiknya sirna dan wajah mudanya bersinar, ia sama sekali tak terlihat seperti paman-paman tua gadis itu. Langsung menodongnya, berapakah usia sebenarnya? Gio terdiam kaku. Ia telah membuang konsep waktu dan umur sejak lama. Berusaha keras mengingat. Ia diseret ke neraka itu saat berumur 7 tahun. Menyelesaikan tes maut tahunan 7 kali. Dan musim telah berganti semenjak pelariannya. Kemungkinan besar usianya 17 tahun, tapi ia sendiri ragu. Mendengar itu, Jiayi langsung menyemburkan air dari mulutnya. Ternyata mereka seumuran. Kenapa pemuda ini diam saja saat dipanggil paman tua? Gio tersenyum getir, jauh di lubuk hatinya, ia amat bersyukur karena akhirnya diperlakukan layaknya manusia. Jiayi tertegun dalam kebisuan. Hatinya teriris pedih, sekaligus tersentuh oleh kepolosan pemuda itu. Lalu, demi mencairkan suasana yang canggung, ia memutuskan agar mereka memanggil nama saja. Sambil bergegas meracik makan malam, ia menyuruh Gio membersihkan kotoran di tangannya. Anak anjing keturunan Gamja itu melahap rakus makanannya. Sama persis dengan Gio yang matanya berbinar kegirangan. Ia berseru bahwa hidangan hangat ini sungguh luar biasa lezat. Dengan wajah merona malu, Jiayi meminta maaf karena hanya bisa menyajikan nasi, telur, dan kecap. Keterampilan masaknya pas-pasan. Tetapi, J.L. langsung membantah keras. Pemuda itu bersumpah bahwa ini adalah mahakarya, kuliner terhebat dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, suasana mereda saat Jiayi memberitahu bahwa kakaknya takkan pulang malam. Ini karena urusan pekerjaan yang menumpuk. Melihat Gio menyapu bersih semua piring tanpa sisa, gadis itu tersenyum lembut dan menawarkan sofa hangat untuk diistirahatkan malam ini. Terkejut bukan main, Gio bertanya, apakah ia sungguh pantas? Ini sebuah kehormatan suci baginya. Namun, demi tak merepotkan,
Lantai dingin pun tak masalah. Sambil menyodorkan selimut tebal, Jiayi menolak tawarannya dan pamit mengerjakan tugas sekolah di kamar. Ia menyuruh pemuda itu tidur duluan sebelum memadamkan lampu. Di tengah remangnya ruang tamu, Gio membeku, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Ia takjub luar biasa, memikirkan, apakah televisi modern memang setipis dan seraksasa ini? Menyadari bahwa manusia normal meletakkan bunga di dalam rumah, sungguh kontras dengan neraka laboratorium. Ketika tubuhnya menyentuh sofa, sensasi empuk yang tak masuk akal langsung menjalar. Apakah perabotan ini selembut awan? Kasur besi di lap tak ada artinya. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah saat sang anak anjing tersedak hebat. Kepanikan mutlak melanda Gio. Instingnya berteriak untuk memanggil Jiayi. Tetapi, melihat makhluk mungil itu meronta kesakitan demi bernapas, ia langsung melompat untuk menyelamatkannya. Namun ajaibnya, anjing itu hanya bersendawa nyaring dan kembali melahap makanannya seolah kematian. Tak pernah mengancamnya. Hewan itu menatapnya bingung, seakan berkata, ada apa dengan manusia aneh ini? Ketegangan pudar, kelegaan luar biasa membasuh jiwa. Gio, syukurlah bencana tak terjadi. Meresapi kehangatan dan kelembutan sofa yang membuainya, ia berbisik lembut pada si anjing kecil. Apakah ia juga menikmati surga ini? Sambil berpikir keras, ia merenungkan nama yang pantas. Karena mewarisi darah Gamjasi kentang, mungkinkah kentang goreng atau Tui Kim sang gorengan lezat adalah pilihan tepat? Keputusan bulat. Mulai detik ini, namanya adalah Tui Kim. Perlahan tapi pasti, anjing itu tertidur lelap. Gio tersenyum hangat. Menyadari inikah wujud asli dari kebahagiaan sejati, hatinya bergetar penuh syukur karena bisa mencicipi hidangan mewah, membasuh diri dengan air hangat, dan bernaung bersama Tui Kim. Keajaiban malam ini makin sempurna karena ia terlelap di tempat selembut awan. Tetapi, bayangan gelap merayapi benaknya. Kebahagiaan fana ini bisa lenyap dalam sekejap mata. Tepat sebelum kesadarannya memudar, memori mengerikan kembali menghantamnya. Grupnya berlari putus asa menembus gerbang neraka, diburu tanpa ampun oleh pasukan mematikan bersenjata. Gema teriakan para algojo itu merobek telinganya, menyebarkan teror bahwa mereka adalah mutan inti tingkat A. Jangan, agar tak ada yang lolos, dinding lab itu tiba-tiba meledak dahsyat dan menghancurkan semua. Rekan Go, sang penjaga langsung mengarahkan penyambur api untuk membakar mereka. Tetapi, penderitaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, seorang gadis berkekuatan es menahan apinya. Seseorang meneriaki Gio, mengangkat akar raksasa untuk menyingkirkan puing-puing. Gadis itu berteriak cemas agar pemuda tersebut bangkit karena jalan keluar sudah dekat. Sambil meraih tangannya, Gio berpikir kebebasan sudah di depan mata. Ia berhasil lolos dengan susah payah. Namun karena terpisah di detik terakhir, ia merasa hancur memikirkan teman-temannya mungkin sedang disiksa lagi. Oleh karena itu, sang protagonis bertekad takkan membiarkan apapun direbut lagi darinya, termasuk kedamaian dan kebahagiaan kecil ini. Jika ada yang berani mengganggu, ia bersumpah akan menghabisi mereka tanpa ampun. Tiba-tiba, pada pagi harinya, Gio berteriak panik di sekitar apartemennya. Sambil menangis putus asa, ia terus memanggil nama Tui Kim, mencari kemana anjing kesayangannya pergi. Tekadnya seakan hancur dalam sehari. Kemudian, Ji memberitahu Gio bahwa ia harus berangkat sekolah. Mengingat kakaknya baru pulang sore, ia menitipkan rumah pada pemuda itu. Gio sangat terkejut melihat antusiasme kakaknya. Ia pun berpikir bahwa sekolah pasti adalah tempat yang sangat menyenangkan. Tiba-tiba, Tui Kim mulai menggaruk pintu dengan gelisah. Mereka berdua kebingungan melihat tingkahnya karena hewan itu sama sekali tak terlihat sakit. Mungkin ia hanya bosan. Karena Ji harus segera pergi ke sekolah, ia tak bisa membawanya jalan-jalan. Gio pun langsung menawarkan diri. Hain bertanya dengan cemas, bagaimana jika orang-orang jahat itu memburu mereka lagi? Gio yakin
Mereka takkan mengenalinya dalam wujud ini. Penjelasan itu cukup masuk akal. Tetapi ia wajib memakai tali kekang. Namun, setelah tali itu terpasang, Twigim langsung ketakutan dan merangkak lemas di lantai. Pemuda itu merasa sedih dan bertanya-tanya, apakah talinya terlalu mencekik? Bagaimana jika anjingnya kesakitan? Ingatan kelamnya kembali. Gio dulu juga dipasangi tali pengekang. Jika ia bergerak, sengatan listrik akan langsung membakar sekujur tubuhnya. Tetapi ia tak punya pilihan. Warga pasti akan marah jika hewan itu dibiarkan berkeliaran. Gio perlahan meminta maaf, tetapi anjing nakal itu tiba-tiba kabur tanpa jejak. Itulah sebabnya kita kembali ke adegan awal ini. Dengan sangat panik, pemuda itu membongkar tempat sampah dan selokan demi mencarinya. Pikirannya dilanda ketakutan yang amat sangat. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Bagaimana jika ia ditabrak atau disiksa orang jahat? Padahal semalam, sang protagonis sudah bersumpah untuk melindunginya, tetapi sehari saja belum berlalu. Di tengah keputusasaannya, ia melihat sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Ia menyadari itu adalah sekolah, dan terkejut melihat Twigim sedang bersantai di sana. Mungkin anjing itu melacak aroma Ji. Tiba-tiba, seorang guru memergoki Gio dan meneriakinya untuk berhenti. Tetapi, kecepatannya sungguh gila. Pemuda itu nekat menyusup ke area sekolah demi menangkap Twigim melewati murid-murid yang asyik bermain. Melihat suasana damai tersebut, Gio merasa takjub karena semua orang terlihat sangat bahagia. Namun, fokusnya langsung teralihkan saat mendengar sekelompok siswa bergosip tentang mutan inti. Konon, jika melaporkan mutan ilegal, hadiahnya mencapai 1 miliar won. Gio sangat terkejut. Betapa kejamnya perdagangan manusia ini. Dengan bayaran sebesar itu, para pemburu pasti akan langsung kaya raya. Ia menyadari bahwa dunia sangat membenci kaumnya. Sambil menahan amarah, ia memutuskan untuk segera membawa Twigim dan kabur. Beruntung, anjing itu ada di depan matanya. Sementara itu, sekelompok gadis sedang asik menonton video challenge terbaru mereka, memuji kecantikan Minji yang mempesona. Gadis itu balas memuji teman-temannya dengan tatapan sombong yang khas. Tiba-tiba, Twigim muncul di belakangnya. Minji langsung memeluk hewan berbulu itu dengan gemas dan asik mengambil foto bersama. Tetapi, saat melihat sosok Gio yang tak sengaja masuk ke dalam frame, mereka ketakutan dan berteriak menuduhnya sebagai penguntit mesum. Karena hanya bersembunyi di balik pohon demi menghindari masalah, sang protagonis dengan panik meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu anjingnya. Namun, para gadis itu justru terkejut melihat wajah tampan Gio. Dengan seragam olahraga itu, mereka mengira Eye adalah murid pindahan yang mempesona. Saat ditanya, apakah mereka sedang merekam, gadis-gadis itu dengan antusias mengajaknya bergabung membuat konten. Mereka bahkan merayunya untuk menjadi teman. Minji lalu meminta akun media sosial pemuda itu. Teman-temannya hanya bisa berbisik kaget, mengingat Minji jarang bertingkah murahan. Tetapi ketampanan Gio, hal itu masuk akal. Mereka bilang gadis itu punya 100.000 pengikut. Tapi Gio bahkan tidak tahu apa itu Instagram. Minjung berpikir bahwa pemuda itu sungguh tampan, dan sifat pemalunya membuatnya makin imut. Namun, Gio langsung menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak punya akun itu. Gadis itu merasa tertolak dengan dingin. Gio perlahan meminta maaf. Ia benar-benar tak mengerti hal semacam itu. Mereka mulai berbisik. Menyadari ini adalah pukulan telak bagi harga diri Minyon. Biasanya, para pria akan langsung berlutut memohon memberikan media sosialnya. Ia berpikir bahwa pemuda ini sengaja jual mahal. Dengan kesal, ia membentak agar jangan bicara omong kosong. Tetapi Gio langsung mengambil kembali Twiggy. Bertekad takkan kehilangan anjingnya lagi. Sementara itu, tatapan penuh kebencian mengintai mereka dari kejauhan. Seorang berandalan menatap marah.
Heran siapa bocah asing ini dan mengapa berani mendekati Mignon. Teman-temannya memanggilnya Taigu sambil memprovokasi bahwa gebetannya sedang direbut. Mereka menuduh keparat itu menggunakan anak anjing hanya untuk merayu Mignon. Taigu sangat muak, ia sudah hafal trik murahan seperti itu. Teman-temannya menduga ia hanya murid pindahan kelas 1 yang sombong. Didorong rasa cemburu, Taigu mengambil bola basket, lalu memosisikan tubuhnya untuk melempar sekuat tenaga tepat ke wajah Gio. Ia berniat menghancurkan wajah sang polos itu hingga berdarah-darah. Dengan tenang, Gio sebenarnya menyadari serangan brutal itu. Namun, ia memilih diam. Ia sadar jika menghindar, anjing kecilnya akan terkena hantaman. Tubuhnya langsung menerima benturan bola secara telak. Para gadis berteriak ketakutan bertanya keadaannya. Namun darah segar mulai menetes deras dari wajahnya. Perlahan, Taigu mendekat tersenyum licin, pura-pura meminta maaf atas insiden itu. Namun tujuan utamanya hanyalah mendekati Mignon. Gio memintanya berhati-hati lain kali karena serangan itu hampir membunuh anjingnya dan menuntut permintaan maaf. Mendengar kelancangan itu, Taigu hampir mati menahan tawa. Wajah pecundang itu berdarah parah. Tetapi, tawa meremehkannya seketika membeku menjadi kengerian mutlak. Ia menyadari bahwa Mignon sedang menatap tajam ke arahnya. Taigu langsung berakting memalas. Berpura-pura sungguh menyesal sambil membual bahwa lemparannya memang terlalu kuat. Bahkan kemarin, ia menghancurkan hidung seseorang. Gio membalas dengan datar agar tak cemas. Dirinya tak terluka, tapi anjing kesayangannya hampir saja terbunuh. Terpojok, Taigu akhirnya meminta maaf, berdalih ia tahu hewan itu berharga. Setelah memaafkannya, sang protagonis langsung berbalik pergi begitu saja. Teman-teman Taigu terkejut melihat ketangguhan pemuda itu. Pukulannya tampak tak menyisakan rasa sakit sedikit pun. Tetapi dengan penuh amarah, Taigu membentak, menyuruh mereka diam dan menyelidiki dari kelas mana bangsat itu berasal. Ia sangat membenci sikap arogannya. Sementara itu, Gio berjalan sambil merasa ketakutan luar biasa, memikirkan Twiggy terluka. Namun, berkat anjingnya ini, ia akhirnya bisa merasakan lingkungan sekolah dan berteman. Pengalaman ini terasa sangat menyenangkan baginya. Ia berpikir bahwa masuk sekolah akan memberinya banyak sahabat baru, bukan? Tiba-tiba, suara teriakan keras memanggilnya. Itu adalah Taigu yang perlahan mendekat dengan senyum palsu untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Terkejut, Gio bertanya, apakah mereka berteman? Tentu saja, kita seangkatan, itu artinya kita sahabat. Taigu beralasan ia dirundung rasa bersalah akibat bola tadi. Sekadar kata maaf rasanya tidaklah cukup, jadi ia memutuskan mentraktir roti. Mata Gio langsung berbinar senang membayangkan kelezatan makanan itu. Memastikan, apakah tawarannya ini sungguh-sungguh? Tentu saja kawan. Taigu tahu tempat rahasia yang menjual roti paling enak. Penuh harap, sang protagonis bertanya, apakah ada makanan untuk anjingnya juga? Tentu saja ada. Tiba-tiba aura Taigu berubah gelap, mulai berbisik sinis. Karena Gio sudah berani pamer di depan para gadis, ia pasti sangat kelaparan. Ia berjanji memberi banyak roti, tetapi alih-alih makanan, sebuah tendangan brutal menghantam punggung Gio. Taigu tertawa jahan, heran bagaimana bisa ada orang senaif ini di dunia. Jelas sekali ini jebakan mematikan. Ia menyadari bajingan miskin ini pasti menurut hanya karena mendengar kata makanan. Dasar anjing kelaparan. Tetapi ia tak perlu cemas. Geng berandalan ini siap memberinya makan berupa hujan pukulan mematikan sampai ia mampus. Dengan tatapan membunuh, Taigu memaki pemuda itu. Menantang kesombongannya, yang berani melenggang santai seolah dia penguasa tempat ini. Gio yang kebingungan, bertanya polos, apakah dirinya memang pemilik sekolah? Taigu murka menyuruhnya tutup mulut. Sampah sepertimu akan menangis berlutut hanya dengan satu pukulan. Telak. Anak buahnya mulai mengejek betapa menyedihkan rupa sang protagonis. Mereka bingung. Mengapa bosnya sangat menyimpan dendam padanya?
Taegu langsung meludah. Membawa anjing ke sekolah demi mencari perhatian gadis-gadis adalah tindakan paling menjijikan. Kesedihan melanda Gio. Ia merutuki kebodohannya sendiri. Mengapa ia begitu naif percaya mereka ingin menjalin persahabatan sejati? Perlahan ia menunduk, meminta maaf karena membuat mereka tak nyaman, dan memutuskan segera pergi. Tetapi, para berandalan itu langsung memblokir jalannya. Mereka menyeringai mengancam, bertanya mau kabur kemana. Sikap tenangnya justru memancing amarah. Tak terkendali. Gio memohon agar mereka menyingkir. Karena orang membunuh mereka mulai membuat Twiggy gemetar ketakutan. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, salah satu preman melayangkan tamparan keras. Dalam sekejap mata, Gio mengayunkan tinju balasan tanpa tenaga. Buka. Preman itu terhampas brutal ke tanah, lumpuh total seketika. Apa? Keparat yang baru kulihat ini, pemuda itu hanya menggerakkan lengannya, tapi tubuh lawannya terpental ke udara. Diselimuti kepanikan, seluruh geng serentak mengeroyok Gio. Namun, ada sesuatu yang bangkit. Jantung Gio mulai berdegup gila, menghisap energi darah dari musuh pertama, dan kini melahap kekuatan setiap preman yang sedang ia hancurkan. Pertarungan sepihak itu berakhir instan. Gio melesat menyudutkan Taegu. Tetapi, tepat sebelum tinjunya menghancurkan wajah pucat itu, sang protagonis membelokkan serangannya, meninju dinding beton hingga hancur berkeping-keping seolah itu hanyalah gabus. Taegu terkencing-kencing dilanda ketakutan absolut. Menatap dengan mata sedingin es, Gio memperingatkan mereka untuk berhenti karena anjingnya ketakutan melihat dinding yang hancur lebur itu. Para preman lari terbirit-birit sambil menjerit histeris memanggilnya monster. Taegu gemetar putus asa. Ini sungguh mustahil. Ia belum pernah melihat monster yang bisa menghancurkan tembok baja. Keputusasaan menelan jiwanya. Satu serangan saja, seluruh tulangnya akan menjadi debu. Ia sadar telah memancing iblis yang salah. Terisak penuh ketakutan, Taegu memohon ampunan, bersumpah takkan. Aku tidak akan mengulanginya. Seru pemuda itu dengan gemetar. Perlahan, ia beralasan bahwa para berandal tadi ingin menyakiti anjing peliharaannya. Sambil berkeringat dingin, ia menunjukkan foto anjingnya, Bobby. Sang protagonis terkejut, matanya membelalak percaya bahwa Taegu benar-benar menyayangi hewan. Dia rupanya pemuda yang baik, batin Gio. Kemudian, Taegu memohon ampunan. Tepat saat perut Gio tiba-tiba berbunyi nyaring. Sambil tersipu, pemuda kuat itu bergumam bahwa sedikit kekuatan saja menguras energinya. Taegu, yang ketakutan, langsung menyadari kode tersebut. Ia harus membelikannya makanan sebagai sogokan nyawa. Sementara itu, sosok Ji tengah fokus belajar di kelas. Dengan sigap, Taegu menyeret Gio ke kantin sekolah, memborong makanan lezat, dan memintanya makan sepuasnya. Wajah Gio langsung berbinar bahagia. Roti manis ini terasa seperti surga di mulutnya. Taegu bergumam bingung. Ada apa dengan monster ini? Kekuatannya mengerikan, tapi tingkahnya sangat polos. Apakah dia atlet elit? Tidak, mustahil. Manusia biasa takkan bisa menghancurkan beton berkeping-keping. Tiba-tiba, sebuah ide licik muncul saat Gio sibuk makan. Taegu menghubungi senior berumur 20 tahun. Setelah basa-basi singkat, dengan nada putus asa, ia memohon bantuan karena nyawanya sedang terancam. Di seberang telepon, Jong Chul mendecih kesal. Apakah junior bodoh ini mengganggunya hanya demi masalah sepele? Ia sedang sibuk. Namun, Taegu memelas dengan panik, memohon penyelamatan darurat. Sambil mengawasi arena pertarungan, seorang petarung bertanya pada Jong Chul tentang panggilan itu. Menyadari kebosanannya memuncak hari ini, si pirang itu menyeringai tajam. Karena haus akan hiburan, ia setuju untuk datang berkunjung. Ia memerintahkan Taegu untuk memancing mangsanya keluar sekolah. Senyum iblis mengembang di wajah Taegu. Monster itu pasti tamat. Tiba-tiba, Gio menyodorkan rotinya dengan polos. Menawarkan gigitan karena merasa bersalah makan sendirian. Terkejut,
Taegu menyuruhnya menghabiskan semuanya, bahkan menambahkan minuman dingin. Keringat dingin menetes. Bagaimana pria sebaik ini bisa menyimpan kekuatan iblis? Tunggu dulu. Taegu menyadari fakta mengerikan. Luka di tangan Gio akibat menghancurkan tembok tadi telah lenyap. Daya hancur yang menerbangkan manusia bak boneka. Ditambah regenerasi tingkat dewa yang instan. Bulu kuduk Taegu langsung merinding. Ia pernah mendengar rumor legenda urban ini. Dengan gemetar, ia menuduh Gio sebagai mutan hati. Mendengar itu, Gio langsung menyemburkan minumannya karena kaget. Aku bukan monster seperti itu. Bantahnya panik, tetapi reaksi berlebihan itu justru membuat Taegu semakin yakin. Jantungnya berdebar kencang. Berhadapan langsung dengan ras mutan, wujudnya tampak seperti manusia biasa. Mungkinkah dia ancaman mematikan? Dengan tergesa, ia mengetik pesan kepada Jongchul tentang status target. Sang senior membalas dengan gembira, antusias menyambut mangsa. Bertipe mutan hati. Taegu mulai ragu, memperingatkan bahaya luar biasa dari makhluk ini. Bahkan berniat membatalkan rencana balas dendam. Tetapi para senior itu justru semakin bersemangat. Tugas Taegu kini hanya menahan Gio sampai pasukan tiba. Perlahan, sang protagonis bangkit, berniat pergi karena perutnya sudah kenyang. Mengabaikan kepanikannya, Taegu mencegah dengan alasan jam istirahat masih panjang. Untuk mengulur waktu, ia nekat mengajak Gio bolos sekolah. Mereka melangkah masuk ke arena permainan arcade. Mata Gio terbelalak takjub, terpesona oleh gemerlap cahaya mesin-mesin canggih. Ia hidup bagai katak dalam tempurung. Selama ini, semuanya terasa sangat magis. Hingga ia terpaku pada mesin capit berisi boneka yang persis milik Ji. Taegu mengernyit heran. Masa kecil seperti apa yang dilewati monster ini? Karena kasihan melihat Gio kebingungan, Taegu memamerkan keahliannya dan berhasil memenangkan boneka tersebut. Senyum lebar. Mereka di wajah Gio memeluk boneka kembar milik Jie dengan penuh kehangatan. Tempat ini luar biasa. Sambil tersenyum bangga, Taegu menyadari rencananya berjalan mulus. Kemudian, ia bertanya apakah pemuda polos ini pernah mencoba ruang karaoke. Wajah Gio kebingungan. Taegu menjelaskan bahwa ini adalah tempat pelampiasan suara jiwa. Ia menyuruh Gio memilih lagu favoritnya. Namun, rasa sedih menyelimuti. Gio tidak tahu musik modern, hanya sebuah lagu masa kecil. Dengan penuh emosi, ia menyanyikan lagu anak-anak itu. Taegu tertawa keras, mengejek selera musiknya yang kuno. Tetapi raut wajah Gio memudar. Ia mengungkap rahasia kelam. Ibunya mengajarkan lagu itu saat usianya 7 tahun, tepat sebelum takdir kejam merenggutnya dari sang keluarga. Tragedi masa lalu memaksanya hidup dalam pengasingan. Keheningan memilukan menyelimuti ruangan. Hati Taegu bagai tertusuk panah. Ia baru menyadari betapa sepinya jalan hidup seorang mutan hati. Penderitaan Gio menghancurkan pertahanan batinnya. Jika masa lalumu penuh kegelapan, batin Taegu berkobar penuh tekad persahabatan. Maka mulai detik ini, kau harus bersinar terang. Dengan semangat membara, ia menarik Gio untuk menjelajahi keajaiban dunia remaja. Mereka langsung mengamuk di mesin tabuh drum bertenaga tinggi, lalu beradu mekanik dalam pertarungan sengit di mesin arcade. Di atas panggung dansa, Taegu tertawa mengejek gerakan kaku sang mutan. Sambil terengah-engah, Gio mengakui kekalahannya. Setelah menguras seluruh energi, Taegu melangkah keluar dengan nafas tersengal. Sementara hati Gio dipenuhi kehangatan kebebasan. Ini adalah puncak kebahagiaan seumur hidupnya. Tiba-tiba, suara dering memecah suasana. Ponsel Taegu bergetar hebat. Siapa yang berani merusak momen indah ini? Layar menunjukkan panggilan dari para senior iblis itu. Terdengar makian keras karena keterlambatan laporan. Kenyataan menampar wajah Taegu. Ia terlalu terhanyut dalam euforia persahabatan hingga melupakan rencana pembantaian ini. Menggenggam erat selembar foto ceria mereka dari bilik foto. Ia merutuki kebodohannya sendiri. Tatapan matanya berubah, menatap senyum tulus Gio dalam foto itu.
Hatinya telah menetapkan pilihan. Ia rela mengorbankan segalanya demi melindungi sahabat barunya. Tagu memohon maaf pada John Cheong karena matanya salah lihat. Ia menyadari pemuda itu bukan mutan. Bedang, kau mengejekku? Aku membawa banyak orang. Tagu berpikir bahwa ini adalah jalan yang benar. Ia tidak melakukannya demi dirinya. Teringat bagaimana Jeu bercerita bahwa kini satu-satunya keluarganya hanyalah anak anjing itu. Fakta itu terasa sangat menyedihkan. Lalu, Tagu berkata, ia sangat memahami perasaan hancur itu. Anjing kesayangannya, Bobby yang berusia 17 tahun, entah kapan akan meninggalkannya. Saat ia sadar bahwa kapan saja kematian bisa merenggutnya, air matanya menetes pilu. Ya, Tagu bertekad melakukan Ino demi anak anjing itu. Namun, bagaimana jika hewan malang itu terluka parah? Tiba-tiba, Jun Cheol menghajarnya brutal lalu menjambak rambutnya kasar. Hei Taegu, kau pikir ini lelucon konyol? Cepat katakan, di mana mutan jantung itu berada? Keparat, apa kau tuli? Cepat jawab, tidakkah kau lihat aku membawa semua pasukanku demi keparat itu? Dengan ketakutan, Tagu memohon ampun. Ia bersamanya seharian dan sama sekali tidak melihat sesuatu. Yang aneh, Gio bukan mutar, hanya pecundang biasa. Mereka bermain arkade dan ia langsung pingsan karena kelelahan. Tagu merasa sungguh bersalah. Ia pikir Gio kuat, tapi menari saja tak mampu. Pemuda itu hanya kutu buku menyedihkan. Karenanya ia sangat menyesal telah memanggil mereka kemari. Sialan. Jadi maksudmu tak ada mutan di sini? Jun Chul menatapnya marah dan bertanya apakah pukulan tadi terasa menyakitkan. Wajahnya sangat pucat, jelas sekali ia berbohong ketakutan. Tapi aku ingin mendengarnya langsung. Kenapa tiba-tiba kau mengubah ceritamu? Apa kau merasa ketakutan? Dunia ini sangat berbahaya karena para mutan. Apa kau mengkhawatirkannya? Atau kau pikir kita akan kalah? Kau sungguh naif, bokeh. Tagu gemetar menyangkalnya. Bagaimana kalau 500? Ucap sang ketua licik. Jika kau menyerahkannya, kami beri 500. Ia rupanya sudah punya koneksi dengan sindikat perdagangan muta. Fakta mengerikan ini membuat Taegu sangat shock. Ternyata benar pemerintah membelinya dengan harga mahal. Ia tak pernah menyangka melihat kegelapan ini langsung. Taegu kembali mencoba beralasan, tetapi Jun Cheol langsung menendang perutnya brutal. Udara seakan lenyap dari paru-parunya, membuatnya tercekik sakit, sampai ia tidak bisa bernapas sama sekali. Kemarahan Jun Cheol telah memuncak, tak ada jalan mundur. Ia meneriaki anak buahnya untuk ikut, menghajarnya tanpa ampun, sampai ia mau bicara. Keputusasaan ini tiba-tiba membawanya pada memori kelam saat ia disiksa dengan cara serupa. Taegu menjerit putus asa memohon mereka berhenti. Dulu, sekelompok pria datang bak pahlawan menyelamatkannya. Itu adalah Jun Cheol yang pernah berkata bahwa anggota GYN miliknya tak pantas dipukuli seperti itu. Saat itu, sosoknya terlihat sangat keren dan penuh kesetiaan. Taegu sungguh mengagumi dan ingin menjadi sekeren mereka. Namun kini, segalanya hancur berantakan. Jun Cheol dengan sinis berkata bahwa loyalitas memang keren, tapi menjual mutan sendirian hanya akan menghasilkan kepingan rese. Sama sekali tidak sepada jika nyawa menjadi taruhannya kan? Hen, cepat bawa rantainya kemari. Hidup mewah, meraup uang tanpa rasa malu. Begitulah cara menikmati hidup yang luar biasa. Karena itu Taegu, mari kita nikmati kekayaan ini bersama, setuju? Sambil menahan sakit, Taegu menjawab menolak tegas, karena mereka sama sekali tidak terlihat keren. Di momen mendebarkan itu, Taegu menyadari ucapannya mengundang maut. Allah ini jadi rupanya, dasar sampah, tak berguna. Kalau begitu, matilah. Namun, sebuah tangan tiba-tiba menahan serangan itu. Rantai ini setebal jari kelingking, penuh bekas, las dan tepian tajam. Jika kulit manusia dihantam benda ini,
Lukanya akan butuh waktu lama untuk sembuh. Siapakah sosok misterius itu? Gio berdiri di sana. Ia mendatangi Taegu karena menunggu terlalu lama. Panik, Taegu menyuruhnya kabur karena komplotan bajingan. Ini sangat kejam dan berbahaya. Taegu mengaku dialah yang mengundang mereka untuk menghajar Gio hingga mati. Ia bahkan telah membongkar identitas mutannya. Gio menatap datar, bertanya alasannya. Itu karena aku sangat marah kau memukuliku tadi. Tapi sungguh, aku sangat menyesal. Bukan itu maksudku. Mengapa kau pasrah saja dipukuli rantai itu? Tiba-tiba, seorang preman mengayunkan tongkat bisbol dan menghantam kepala Gio dengan keras. Pemuda itu jatuh tak sadarkan diri. Momen ini langsung dimanfaatkan para preman untuk mengeroyoknya secara brutal. Dari segala arah, anjing kecilnya menggonggong ketakutan, merasa tak berdaya. Tetapi, saat para bajingan itu mulai lengah tertawa menang, Gio perlahan menyerap genangan darah di sekitarnya. Kekuatan kuno bangkit. Dengan satu pukulan mematikan, ia menerbangkan preman itu ke udara. Gio bangkit. Juncheol murka berteriak menyuruh mereka membunuhnya. Semua preman menyerbu bersamaan, tetapi layaknya badai, Gio mementalkan mereka satu persatu. Pemuda itu mendominasi pertarungan. Tiba-tiba hantaman keras mengenai kepalanya lagi. Namun Gio dengan mudah melempar pelakunya. Teror menyelimuti musuh. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki tenaga monster seperti ini? Saat Gio mencengkeram musuh bertopeng, Juncheol mengambil kesempatan pengecut ini dengan mencabut pisau lalu menusuk punggungnya dalam. Walau mutar, ia tetap manusia biasa. Jika terus ditusuk, ia pasti tewas. Bagaimana? Rasanya sangat menyakitkan seperti di neraka. Kan, Juncheol terus menusuknya membabi buta tanpa ampun. Sampai akhirnya, Gio mencengkeram tajamnya pisau itu dengan tangan kosong, menyuruhnya berhenti merobek dagingnya, lalu merebut paksa pisau itu. Juncheol gemetar ketakutan. Iblis macam apa kau? Jantung apa yang membuatmu bertahan hidup setelah ditusuk berkali-kali? Gio menatapnya dengan aura membunuh. Kau tak perlu tahu alasannya. Langsung saja, ia menancapkan pisau itu ke paha Juncheol tanpa ragu. Para preman menjerit histeris menyadari kesalahan fatal memancing kemarahan mutan. Mereka langsung berbalik mencoba kabur, atau setidaknya itulah harapan mereka. Dalam sekejap mata, Gio melesat menyusul mereka. Rahasianya telah terbongkar, tak satu pun hama ini diizinkan hidup. Anjingnya menggonggong senang melihat pembantaian itu. Gio menghabisi mereka secara brutal hingga pingsan bergelimpangan. Taegu. Perlahan, Taegu merangkak mendekat dengan panik. Melihat temannya tertusuk parah, ia ketakutan dan langsung berniat memanggil ambulans sekarang juga. Ia memohon agar temannya bertahan. Namun, Gio dengan tenang menolak. Aku baik-baik saja, ucapnya. Taegu terkejut luar biasa. Luka-luka itu tiba-tiba sembuh total. Menyadari semua kekacauan ini adalah kesalahannya, Taegu menunduk penuh rasa bersalah. Sambil memohon ampun, pemuda malang itu mulai memukuli kepalanya sendiri dengan putus asa. Ia terus merutuki kebodohannya sendiri, merasa lebih pantas mati karena salah memilih teman. Brengsek, kau tega mencoba menjual temanmu sendiri. Taegu meminta maaf dengan berlinang air mata. Bergaul dengan para preman itu memang memberinya perasaan diakui yang palsu. Ia pikir itu keren, namun kenyataannya mereka hanyalah sampah. Saat darah menetes dari hidung Taegu, sang protagonis tiba-tiba menyodorkan sesuatu untuk mengelapnya. Melihat benda yang disodorkan untuk membersihkan darahnya, Taegu langsung berteriak marah. Benda itu ternyata sebuah popok. Bagaimana bisa pemuda itu tidak bisa membedakan sapu tangan dan popok saja tidak tahu? Meski begitu, ia tetap memakainya dengan pasrah. Penuh kebingungan, Taegu bertanya, mengapa ia masih mau menolongnya? Gio menjawab, karena aku juga menganggapmu sebagai teman. Mendengar kata-kata tulus itu, pertahanan Taegu runtuh. Ia menangis terseduh sedih dan langsung memeluk Gio sekuat tenaga.
Di tengah tumpukan tubuh musuh, momen itu terasa sangat menyentuh. Gio memang luar biasa. Sementara itu, Junchul yang ketakutan memohon agar dibiarkan pergi. Ia berjanji telah belajar dari kesalahannya. Ia bersumpah tidak akan pernah membocorkan rahasia bahwa Gio adalah seorang mutan. Mendengar itu, Taegu langsung membentaknya. Babi sialan itu seharusnya minta maaf dulu. Sambil melayangkan tendangan penuh amarah, Taegu memperingatkan Gio agar tidak mudah percaya. Pria itu benar-benar sampah masyarakat. Tubuhnya saja yang bengkak, tapi nyalinya ciut saat berhadapan langsung. Sang protagonis yang kebingungan hanya bisa bertanya, "Bukankah kalian berteman?" Taegu yang masih marah meminta perintah. Apakah Gio ingin ia menyerahkan mereka ke polisi? Atau menghajar mereka sampai babak belur? Supaya mereka tutup mulut selamanya. Junchul yang gemetar ketakutan terus memohon dengan putus asa. Ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Kumohon jangan hubungi polisi. Teriaknya panik. Namun, seolah takdir mempermainkannya. Suara siren tiba-tiba memecah keheningan. Beberapa petugas kepolisian datang dan langsung mengepung mereka. Berdasarkan laporan warga, polisi meminta mereka ikut ke stasiun. Taegu yang gembira langsung berlari mendekat, merasa bantuan datang tepat waktu. Ia melaporkan bahwa para bajingan ini menjual manusia. Jika polisi menggeledah markasnya, pasti banyak barang bukti kejahatan yang bisa ditemukan. Mereka semua adalah penjahat kelas kakap yang harus dipenjara. Mendengar itu, Junchul yang licik tiba-tiba mulai berakting sebagai korban. Ia berteriak histeris meminta tolong, menuduh pemuda itu telah menikam kakinya. Sambil berpura-pura menangis lega, ia bersyukur polisi akhirnya datang menyelamatkannya. Ia menuduh Gio menghajar mereka hingga sekarat. Murka mendengar kebohongan itu, Taegu langsung memaki. Bukankah bajingan itu yang mencoba menculiknya? Junchil dengan licik menyuruh polisi melihat sang protagonis yang tidak memiliki satupun luka. Gores, sementara semua orang di sana babak belur karena ulahnya. Bukti lukanya sudah sangat jelas. Menghadapi kekacauan itu, petugas kepolisian dengan tegas memerintahkan mereka untuk tenang. Semua akan diselesaikan di kantor polisi nanti. Namun, Junchul melempar bom kejutan. Yang lebih penting, anak itu adalah mutan berhati iblis, teriaknya. Polisi langsung terkejut. Seorang mutan, katamu? Wajah polisi berubah, sangat serius. Dengan tatapan tajam, mereka meminta Gio menyerahkan kartu identitas atau nomor registrasi. Mutannya, Gio menjawab dengan gugup bahwa ia sama sekali tidak memilikinya. Menjadi mutan tak terdaftar adalah pelanggaran hukum yang sangat fatal. Polisi pun bersiap melakukan pemeriksaan ketat. Mereka menuntut identitas dan kemampuannya. Keringat dingin mengucur di dahi Gio. Jika informasi ini bocor, orang-orang laboratorium pasti akan mengetahui keberadaannya. Apa yang akan terjadi padanya? Padahal ia baru saja bebas dari siksaan yang membuatnya kurus kering seperti tengkorak. Mereka pasti akan memburunya lagi. Ketegangan memuncak saat polisi perlahan mencabut senjatanya. Namun tiba-tiba, sebuah suara lantang menghentikan mereka. Kemunculan seorang gadis membuat polisi menoleh kebingungan. Saat mereka bertanya tentang identitasnya, gadis bernama Jia itu langsung menyodorkan ponselnya. Ia meminta polisi tersebut menjawab panggilan penting dari kakak perempuannya. Suara telepon itu adalah Inspektur Jin, pemimpin tim kusur. Mendengar identitas menakutkan itu, wajah sang petugas polisi langsung menjadi pucat pasi. Ia seketika memberi hormat dengan tegap. Sang inspektur memberikan perintah mutlak untuk menangani kasus ini sebagai sindikat penculikan. Mutan tingkat tinggi. Para penculik itu harus segera diproses hukum. Ajaibnya, ia memerintahkan agar sang mutan dibebaskan sekarang juga tanpa ada pertanyaan apapun. Dengan suara lantang, petugas itu bersumpah akan mematuhi perintah tanpa cela. Ia langsung memerintahkan bawahannya untuk segera memborgol semua preman sialan itu. Sementara yang lain dibiarkan pergi, Junchul memprotes penuh kepanikan. Mengapa hanya kelompoknya yang ditangkap? Siapa sebenarnya sosok berkuasa di balik panggilan telepon tadi?
Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya gadis misterius ini? Sang protagonis yang masih terkejut pun bertanya kepada Jir, bagaimana ia bisa tahu lokasinya. Gadis itu mengaku khawatir setelah melihatnya di sekolah. Karena itu, ia diam-diam mencari keberadaannya sepulang sekolah. Jio seketika mengingat momen pertemuan mereka sebelumnya. Berarti gadis itu melihatnya bersama Taegu. Jia dengan cemas menjelaskan bahwa ia tahu para preman itu sedang menghajar seseorang tanpa ampun. Di sisi lain, pikiran Taegu sedang berkecamuk hebat. Mengapa sang dewi sekolah yang begitu cantik dan populer bisa berada di tempat sekotor ini? Gadis itu tampak gugup karena Taegu terus menatapnya dengan mulut menganga. Sadar dari lamunannya, Taegu tertawa canggung dan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian, aura Jio kembali menggelap. Ia menghampiri Jun Cheom untuk menginterogasinya. Kepada siapa bajingan ini berniat menjualnya? Apakah kepada para ilmuwan gila dari Hermes? Dengan gemetar, Jun Cheol bersumpah tidak tahu menahu soal Hermes. Ia hanya berniat menjualnya kepada seorang perantara lokal yang memang spesialis dalam perdagangan mutan. Mata Jio memancarkan tekad yang dingin. Ia langsung menuntut informasi lokasi perantara tersebut. Mendengar niat gila itu, Jia berteriak ketakutan mencegah sang protagonis. Menghampiri mereka sama saja dengan bunuh diri. Tempat itu dipenuhi oleh para psikopat kejam. Kakaknya yang merupakan inspektur Pul telah memberinya peringatan keras bahwa sindikat itu adalah pemburu mutan profesional. Mereka benar-benar monster haus darah. Bahkan tidak sedikit dari anggota mereka yang memiliki kekuatan mengerikan. Mutanti, pemuda itu dengan antusias berkata ingin sekali melihat mereka. Jia yang kebingungan perlahan bertanya, mengapa ia begitu terobsesi? Jio lalu mengakui sebuah rahasia menyedihkan. Mereka mungkin adalah teman-temannya yang lama terpisah. Taegu terkejut mendengarnya. Bukankah Jio bilang ia tidak punya teman? Jio menjawab liria, ia memang jujur tak punya teman di dunia luar. Tetapi di neraka laboratorium itu, ia punya kawan senasib yang selalu menemaninya. Di tempat terkutuk itu, hanya ada siksaan dan eksperimen mengerikan setiap harinya. Tiba-tiba suatu hari, ia diseret ke tempat terpencil. Jantungnya berdebar ketakutan. Ia belum pernah pergi sejauh ini. Pikirannya kalut membayangkan eksperimen kejam apalagi yang akan menghancurkan tubuhnya. Dan tempat pembuangannya ternyata dipenuhi ribuan pedang. Senjata tajam itu melayang liar di udara. Dengan putus asa, Jio mengira pedang itu akan menusuknya berulang kali hingga hancur. Ketakutan luar biasa mencengkeram jiwanya. Tatapan para penjaga di belakangnya sangat mengancam. Namun jika menolak masuk, siksaan lebih kejam menanti. Tetapi keajaiban terjadi. Saat perlahan melangkah masuk, ia melihat sekelompok anak dengan aura kekuatan luar biasa. Pedang mematikan yang melayang itu ternyata milik seorang pemuda yang mengeluarkannya dari telapak tangan. Tanpa ampun, anak itu langsung menyerang Jio. Namun tepat sebelum tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, sebuah dinding es raksasa tiba-tiba meledak keluar untuk melindunginya. Itu adalah kekuatan gadis lain, yang dengan marah berteriak pada si pengguna pedang. Apa-apaan yang sedang ia lakukan? Pemuda pedang itu membela diri, mengira Jio adalah monster mengerikan. Gadis itu langsung membantah keras, menyuruhnya melihat jubah lusuh yang dipakai Jio. Ia menyadari bahwa pemuda malang itu adalah subjek eksperimen seperti mereka. Perlahan, semua anak itu mendekat dengan tatapan penasaran. Jio tampak sangat rapuh seperti tengkorak hidup. Mereka terkejut melihat kondisi semenyedihkan itu. Wah, sepertinya kisah manhwa ini akan semakin epik karena mereka sama sekali bukan karakter figuran biasa. Membayangkan potensi kekuatan mereka sungguh membuat merinding. Karena merasa malu dan rendah diri, Jio langsung menutupi wajahnya. Ia ketakutan. Mereka menertawakan wajah monsternya. Tetapi melihat keputusasaan itu, anak-anak lain tersenyum ramah dan menyuruh Jio berhenti bersembunyi. Mereka menerimanya dengan hangat. Apakah mereka tahu wujud aslinya? Menyadari hal itu, Jio bertanya,
Apakah mutasi tubuhnya tidak membuat mereka jijik? Mereka malah tertawa dan bertanya, apakah ini hari pertamanya di kelas khusus ini? Pemuda bersenjata pedang dengan luka gores itu memperkenalkan diri sebagai Chan. Lalu ada Han, Yun, dan pemuda yang memanggilnya tengkorak bernama Shin. Dengan senyum tulus mereka bertanya siapa namanya. Momen mengharukan itu adalah pertama kalinya sang protagonis menemukan arti persahabatan. Ternyata fasilitas rahasia itu mengumpulkan anak-anak berkekuatan super untuk diberi pendidikan dasar. Karena sama-sama bernasib tragis sebagai mutan eksperimen, ikatan persaudaraan di antara mereka terbentuk dengan sangat cepat. Sayangnya, kelas mereka sangat jarang diadakan, sehingga intensitas pertemuan terbatas. Mendengar kisah menyayat hati itu, air mata Taigu tiba-tiba tumpah bercucuran. Ia menangis histeris membayangkan neraka macan apa yang sudah dilewati. Temannya, Jia yang menyadari Jia punya aliansi sekuat itu, langsung bertanya di mana mereka sekarang. Dengan tatapan sedih, Jio menjawab bahwa saat pelarian berdarah dari laboratorium, mereka terpaksa berpencar demi bertahan hidup. Semuanya mulai masuk akal sekarang. Penyelidikan selama ini ternyata didorong oleh rasa rindunya untuk menemukan mereka kembali. Jia sangat berharap reuni itu terwujud dan berjanji akan membantu sekuat tenaga. Taigu pun ikut bersemangat mendukungnya. Beruntung sekali mereka berhasil merampas ponsel Jongchil sebelumnya. Dan saat menelusuri riwayat, pesannya terungkap sebuah transaksi gelap dengan sang broker pada jam 7 malam. Menyadari bahwa jam 7 adalah sekarang, ketegangan memuncak. Sementara itu, di sebuah gudang, gerombolan preman berteriak brutal menyuruh pasukannya menusuk buruan mereka hingga tewas. Tiba-tiba, sosok misterius berkerudung menciptakan bilah pedang berkilau dari tangannya, mengejek BAYWE. Mainan tumpul mereka tak akan bisa melukainya. Dalam sekejap mata, tebasan mematikan langsung membantai mereka semua tanpa ampun. Tentu saja pisau murahan tak ada gunanya melawan monster sepertinya. Tetapi bagaimana jika musuh menembakkan senjata apa? Tembakan itu langsung dibelah menjadi dua dengan mudahnya. Cheon tersenyum dingin dan memamerkan bahwa seni pedang adalah yang terkuat, karena sabetan sempurnanya mampu membelah baja sekalipun. Inilah kekuatan absolut dari inti pedang. Sambil berjalan santai melewati mayat-mayat itu, ia menyuruh mereka berlatih lebih keras di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi nyaring, menampilkan notifikasi pesan dari calon pembeli baru yang ingin mengadakan transaksi misterius. Malam ini juga, Olsi, mangsa baru telah datang. Di sisi lain, sang protagonis tiba di gang gelap titik pertemuan yang dijanjikan Sean. Jio mengamati sekitar dengan sangat waspada agar tidak jatuh ke dalam jebakan mematikan. Demi keamanan, ia sengaja datang 30 menit lebih awal. Ia harus bersiap penuh menghadapi ancaman muta. Jia, yang ketakutan setengah mati, terus membujuknya untuk membatalkan pertemuan gila ini. Mengingat para pemburu kejam itu tega membantai mutan demi merampas inti kekuatan mereka. Risiko kematian sangatlah tinggi. Tetapi senyum mengerikan terbentuk di wajah Jio. Menurutnya situasi ini justru sangat menguntungkan. Pemburu ini pasti memegang kunci penting keberadaan teman-temannya. Selama ini, Jia masih dilanda kepanikan luar biasa, sehingga sang protagonis berbohong akan segera kabur jika keadaan memburuk. Tetapi di dalam benaknya, niat membunuh Jio telah meledak. Ia bersumpah akan menghabisi keparat itu jika ada celah. Bagaimanapun juga, monster yang memperdagangkan nyawa muta tidak pantas dibiarkan hidup. Namun di saat kewaspadaannya lengah sesaat, badai pedang tajam tiba-tiba melesat mengincar kepalanya. Jantung Jio seakan berhenti berdetak saat menghindar di detik terakhir. Ia langsung menyadari bahwa serangannya menggunakan bilah mematikan. Suara arogan menggema merendahkannya seperti tikus jalanan. Terlalu bodoh mencoba bersembunyi di wilayah kekuasaannya. Melihat sang protagonis datang sendirian, si pembunuh meragukan niat aslinya untuk bertransaksi. Cheon dengan curiga menuduhnya sebagai anjing kepolisian. Sementara aura membunuh Jio semakin meluap memikirkan, apakah musuh di depannya ini
sekadar manusia biasa atau mutan berbahaya. Jika dia hanya manusia rendahan, menghancurkannya akan semudah membalikan telapak tangan. Dengan amarah yang mendidih, pemuda itu melesat secepat kilat, melepaskan serangan brutal sebelum musuhnya bisa berkedip. Tetapi tinjunya tiba-tiba membeku di udara. Rasa terkejut menghantam jiwanya saat melihat wajah familiar dan luka codet di mata itu. Musuhnya adalah Choin, sahabat lamanya sendiri. Tanpa sedikit pun keraguan, Chon memutar bilahnya lalu bertanya dengan nada mengancam dari mana ia mengetahui nama aslinya. Lalu menebas tubuh Jio tanpa ampun. Sang protagonis ambruk, memuntahkan darah sebelum otaknya memproses serangan itu. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, Jio bertanya-tanya, mengapa kakinya lumpuh total? Ternyata iblis itu telah memutuskan urat tendonnya dalam hitungan milidetik. Kecepatan seni pedang mutlak ini benar-benar tidak masuk akal. Mengingat kembali, pada malam pelarian berdarah mereka, puing-puing raksasa laboratorium runtuh menimpa mereka. Tetapi tebasan dewa milik Chon membelah semuanya menjadi debu dengan begitu mudahnya. Jio menatapnya sangat terkejut. Chon yang biasanya tenang, tiba-tiba memancarkan aura membunuh, menanyakan bagaimana ia tahu namanya. Tiba-tiba Chon menyadari sesuatu yang mustahil. Meski uratnya putus, pemuda itu berdiri tegak. Apakah dia seorang mutan jantung? Dengan tenang, sang protagonis mengungkapkan identitas aslinya, Tengkorak Kim Gyo. Apa? Tengkorak? Tunggu, kaulah Kim Gyo. Dari laboratorium itu. Gyo merasa sangat bahagia melihatnya hidup. Sudah lama sekali. Tunggu, kau sungguh Kim Gyo? Sang protagonis membenarkannya. Kim Gyo yang sama dari ruang eksperimen itu. Perlahan tubuhnya pulih sempurna. Penuh haru, ia langsung memeluknya. Melihat luka yang beregenerasi dengan cepat itu, Chon bergumam tak percaya. Jadi, ini sungguh kau? Gyo tersenyum membenarkan, tetapi tanpa diduga, Chon langsung menebas kepala sang protagonis. Gyo nyaris tak bisa menghindar, berteriak marah menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Mengapa dia terus menyerang? Bukankah alasannya sudah sangat jelas? Kilatan pedang Chon bergerak begitu cepat. Gyo gagal menghindar sepenuhnya dan dagingnya pun terkoyak. Ia berpikir jika terus begini, dirinya akan kehabisan darah. Karena itu, ia harus menenangkannya dulu. Namun saat membalas, pedang tajam Chon langsung menembus lengan sang protagonis. Apa? Kau pikir tinju kosong bisa mengalahkan pedang? Gyo sangat menyadari kehebatan ilmu pedang temannya itu, tetapi ia sengaja membiarkan dirinya tertusuk untuk mengunci senjata itu. Dengan genggaman erat, ia menahan bilahnya. Chon sangat terkejut. Mengapa pemuda ini begitu kuat? Ia sama sekali tak bisa melepaskan diri. Dengan sisa tenaga, Gyo langsung melemparnya ke arah tumpukan besi konstruksi. Chon menggeram marah dan mengakui bahwa ia telah salah menilai. Ia pikir Gyo hanyalah pecundang lemah, tetapi tubuh barunya sungguh luar biasa. Jika kau sehebat ini, lalu mengapa kau lari ketakutan waktu itu? Sang protagonis kebingungan dengan tuduhan itu. Tentu saja, hari tragis di laboratorium saat kita berusaha kabur. Di tengah kekacauan, aku memohon padamu untuk memberikan pipa besi itu. Aku butuh logam untuk menciptakan pedang. Kita dikepung dan nyaris mati konyol. Tetapi di saat kritis itu kau malah membuang kami dan lari sendirian. Gyo, yang terkejut, berteriak putus asa bahwa ia tak punya pilihan. Jika ia diam saja, semuanya akan musnah. Dasar pengecut tidak berguna. Umpat Chon penuh kebencian, sambil menyerap kekuatan besi di sekitarnya. Mengetahui kemampuan regenerasi gila milik Gyo, ia berniat mencincangnya hingga hancur lebur. Ayo, cobalah lari memalukan lagi seperti dulu. Chon langsung menembakkan badai pedang tanpa ampun dari segala arah. Tetapi itu hanyalah pengalih perhatian kotor. Karena ancaman paling mematikan adalah Chon sendiri, yang dengan satu tebasan epik membelah seluruh area konstruksi baja itu.
Warga sipil ketakutan melihat kehancuran di tempat Gio berada. Ya ampun, kita harus memanggil bantuan sekarang. Lebih baik kita periksa dulu kondisinya. Tetapi menakjubkannya, sang protagonis berdiri tanpa goresan sambil memojokkan. Cawon, regenerasi sel-selnya melampaui batas logika manusia. Gio akhirnya membuka suara, menegaskan bahwa ia tidak pernah kabur. Karena pada hari mengerikan di laboratorium itu, ia bertarung mati-matian demi melindungi mereka. Ia pergi hanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Mendengar itu, Cawon terdiam, menyadari apakah kebenciannya selama ini hanyalah kesalahpahaman semata. Di tengah momen emosional itu, mereka mendengar suara orang-orang yang panik berteriak mencari korban selamat. Cawon perlahan melepaskan senjatanya, menghela napas panjang, dan menegur Gio karena telah membuat kekacauan besar. Ia lalu mengundangnya ke markas rahasianya. Terlalu banyak tragedi yang terjadi sejak hari itu. Tentu saja mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Gio menyetujuinya dengan lega. Tetapi dalam hatinya, ia merasa sifat temannya itu telah berubah drastis. Di masa lalu, pemuda itu sangat ceria dan penuh kehangatan. Ia bahkan sering memasak makanan lezat. Kini, dia memiliki markas gelap dan menjadi pedagang mutan ilegal. Tempat mengerikan macan apa yang akan mereka datangi, tetapi tak disangka, kilatan pisau memotong berbagai sayuran segar tersaji di depan mata Gio. Gerakan memasaknya sangat cepat hingga tak kasat mata. Beberapa pelanggan yang melihat atraksi luar biasa itu juga ternganga tak percaya. Ini benar-benar gila. Bagaimana dia bisa memasak 3 menu sekaligus dengan sempurna? Sungguh di luar nalar. Melihat Cawon seantusias ini menyuruh semua orang mencicipi burger andalannya. Rasanya pasti akan meledak di mulut. Sebenarnya apa yang terjadi padanya selama ini? Plot twist yang sungguh mengejutkan. Sampai di sini dulu rekapan kita. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Jujur, manhwa ini sangat luar biasa. Sejak pertama kali melihat visualnya, mataku langsung terhipnotis. Ditambah lagi, perkembangan jalan ceritanya hingga detik ini benar-benar epik dan membuat ketagihan. Semoga kalian juga ikut merasakan keseruannya bersamaku. Tolong tumpahkan pendapat liar kalian di kolom komentar dan beritahu jika kalian ingin aku terus melanjutkan kisah ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para member setia channel ini. Dukungan kalian adalah segalanya. Dan hormatku untuk kalian yang bertahan hingga akhir video yang mendebarkan ini. Mari kita berjumpa lagi di petualangan manhwa selanjutnya. Sampai jumpa.